Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali menyapa teman-teman sekalian, dan kita berdoa bermohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tidak terasa sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal, dan selama 1 bulan kita kemarin sudah berlatih di bulan Ramadan, berlatih untuk berpuasa, berlatih untuk qiyamul lail, berlatih untuk membiasakan berinteraksi dengan Al-Quran, berlatih untuk beramal soleh. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita tunaikan di bulan Ramadan kemarin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, penting untuk kita mengoreksi, penting untuk kita bermuhasabah, melihat kepada diri kita, bercermin apakah puasa yang kemarin, Ramadan kemarin yang telah kita tunaikan itu bisa atau telah merubah kita menjadi lebih baik atau tidak. Karena di antara tujuan utama puasa itu adalah menjadikan kita menjadi orang yang baik, mampu menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk kita untuk berpuasa di bulan Ramadan yang disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan itu seperti orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama ketika kita diperintahkan untuk puasa di bulan Ramadan itu adalah menjadikan diri kita itu menjadi orang yang bertakwa. Senang untuk melaksanakan sholat, senang untuk beramal soleh, senang untuk bersedekah, senang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ketika Allah turunkan perintah puasa itu, maka di rangkaian ayat selanjutnya, di ayat ke-185-nya, Allah katakan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Nah, maka Al-Quran dengan Ramadan itu saling berkesinambungan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan itu, bahkan para sebagian ulama menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Jadi ketika di bulan Ramadan ada orang yang tidak membaca Al-Quran, maka seolah-olah dia tidak mendapatkan keberkahan Ramadan itu. Nah, teman-teman sekalian, saya mengajak kepada teman-teman sekalian, terkhusus untuk diri saya sendiri, mari kita bercermin, mari kita melihat kepada diri kita, apakah selama bulan Ramadan kemarin bisa atau mampu menjadikan kita lebih baik atau tidak. Apakah kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah, senang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah atau tidak. Ukurannya bukan dilihat ketika sebelum Ramadan dan ketika Ramadan, karena nuansanya berbeda. Tapi kita lihat ketika sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Apakah sebelum Ramadan ketika ada sholatnya yang bolong-bolong, ketika ada sholatnya yang terlewat, ketika sholatnya malas-malas, kemudian ketika masuk Ramadan pasti nuansanya berbeda, akan lebih semangat untuk beribadah, lebih semangat untuk sholat, lebih semangat untuk qiyamul lail, lebih semangat untuk beramal soleh, lebih semangat untuk
berinteraksi, membaca Al-Quran, menghafal atau mengkaji. Nah, bukan dilihat dari sebelum dan ketika Ramadan, tapi dilihat ketika sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Nah, coba kita timbang, kita lihat apakah ada perubahan dalam diri kita, apakah ada peningkatan dalam diri kita. Ketika yang sebelumnya, ketika sebelum Ramadan, sholatnya masih malas-malas. Ketika sebelum Ramadan, baca Al-Qurannya masih jarang-jarang. Nah, ketika sekarang, setelah Ramadan, kita cek, kita timbang apakah setelah Ramadan ini ada peningkatan daripada sebelum Ramadan. Apakah sekarang sholatnya lebih senang? Apakah sekarang sholatnya lebih semangat? Apakah sekarang interaksi dengan Al-Qurannya lebih banyak? Nah, jadi dilihatnya dari sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Nah, jika ada peningkatan meskipun itu sedikit dari sebelum Ramadan yang asalnya misalkan sholat fardunya terlambat atau ada yang bolong-bolong, tapi sekarang misalkan contoh alhamdulillah sekarang sholatnya sudah giat, yang 5 waktunya sudah sering dilaksanakan, interaksi Al-Qurannya bertambah daripada sebelum Ramadan. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda keberhasilan puasa kita di bulan Ramadan kemarin. Karena tadi tujuan utama puasa di bulan Ramadan itu adalah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, lebih senang untuk sholatnya, interaksi dengan Al-Qurannya lebih banyak gitu. Nah, itu yang coba kita lihat apakah ya jika misalkan kita ingin tahu apakah puasa kita berhasil atau tidak, dilihat dari itu sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, apakah ada peningkatan dalam ibadah atau tidak. Kalaupun masih sama misalkan dari sebelum Ramadan dan setelah Ramadan masih begitu-begitu saja, nah jika kita ingin mendapatkan keberhasilan Ramadan, maka kita buktikan kepada Allah bahwa kita berhak, bahwa kita berhak untuk mendapatkan Ramadan. Maka buktikan kalau sekarang misalkan masih sama-sama saja sama sebelum Ramadan, maka kita buktikan sekarang ditingkatkan ibadahnya, sekarang digiatkan lagi ibadahnya, sholat 5 waktunya, interaksi dengan Al-Qurannya, dan kita buktikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan kita ingin dilihat oleh manusia bahwa kita itu senang ibadah, bahwa kita itu so alim, so soleh gitu. Kita bukan ingin dinilai oleh manusia, tapi kita buktikan kepada Allah bahwa kita memang berhak, bahwa kita memang berhak untuk mendapatkan keberkahan Ramadan yang kemarin. Bahkan guru kami mengatakan bahwa jika kita sudah diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, jika kita sudah diberi kesempatan untuk menikmati keberkahan Ramadan, jika kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk menikmati keberkahan di bulan Ramadan, dan dengan masuknya kita di bulan Ramadan itu tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, maka butuh berapa Ramadan lagi? Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata para ulama itu, manfaatkanlah ke Ramadan yang kita hadapi, yang kita jalani, dan sekarang Ramadannya telah pergi dan kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Syawal, maka kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berhak untuk bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Dan salah satu buktinya adalah buktikan kepada Allah dengan sekarang di bulan Syawal ini lebih senang untuk beribadah, lebih giat untuk beribadah, lebih senang baca Al-Quran, lebih senang untuk beramal soleh. Karena itu adalah salah satu tanda atau ciri berhasilnya Ramadan kita yang kemarin. Jadi jangan dilihat ketika sebelum Ramadan dan ketika Ramadan. Memang ketika sebelum Ramadan mungkin ada perasaan
kayak seperti misalkan malas untuk beribadah, malas untuk sholat, malas untuk interaksi dengan Al-Quran. Ketika masuk Ramadan memang suasananya berbeda gitu. Suasananya ketika Ramadan itu lebih senang untuk beribadah, lebih senang untuk sholat, qiyamul lail, baca Al-Quran. Nah, maka tadi kita buktikan setelah Ramadan. Jadi jangan dilihat sebelum dan ketika Ramadannya, tapi dilihat ketika sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Nah, maka kita coba untuk apa ya? Kan Ramadan itu ibaratnya bulan untuk berlatih gitu. Bulan untuk melatih diri kita, untuk lebih bertakwa, melatih diri kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan adalah latihannya, maka penerapannya adalah di 11 bulan berikutnya. Di bulan Syawal sampai nanti ke bulan Sya'ban masuk ke Ramadan lagi. Nah, jadi Ramadan adalah bulan kita untuk berlatih lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pembuktiannya, penerapannya di 11 bulan yang setelahnya. Nah, maka tadi ketika kita ingin melihat Ramadan kita berhasil atau tidak, maka lihat 11 bulan setelahnya. Apakah setelah apakah setelah 11 bulan setelah Ramadan itu kita bisa konsisten dengan ibadah yang sering kita lakukan di bulan Ramadan itu? Ya, ketika Ramadan kita senang untuk ibadah, ketika Ramadan kita senang untuk qiyamul lail, senang untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka buktikan setelah Ramadan itu di 11 bulan berikutnya. Ya, kita minimal kita konsisten dengan amal-amal yang sering kita tunaikan di bulan Ramadan. Ketika Ramadan senang untuk qiyamul lail, salat tarawih itu, maka ketika setelah Ramadan kita juga minimal mempertahankan amal-amal itu gitu. Qiyamul lailnya, ketika Ramadan kita senang untuk baca Al-Quran, maka jangan tinggalkan Al-Quran setelah Ramadan. Jangan hanya senang baca Quran itu ketika Ramadan, dibuka Al-Qurannya, ketika selesai Ramadan Al-Qurannya ditutup lagi, disimpan di rak lagi, berdebu lagi. Nah, jangan sampai demikian gitu. Ketika kita senang baca Al-Quran di bulan Ramadan, kita juga coba untuk pertahankan di setelah Ramadan gitu. Jadi jangan sampai tinggalkan Al-Quran, jangan sampai tinggalkan sholat fardunya, jangan sampai tinggalkan qiyamul lailnya. Semua amal-amal yang sering atau giat kita kerjakan di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan jangan sampai tinggalkan itu. Dan mudah-mudahan itu yang menjadikan kita menjadi lebih baik, itu yang menjadikan kita berhasil puasa Ramadannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang ketika Allah sebutkan di Al-Baqarah ayat ke-183 itu, jadi diwajibkan ketika kita bagi kita untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, la'allakum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ukuran takwa itu bukan kita yang menilai tapi Allah. Jadi wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian merasa diri kalian yang paling suci gitu. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Tugas kita bukan menilai diri kita sudah bertakwa atau tidak. Tugas kita bukan menilai untuk kita lebih bertakwa daripada yang lain, bukan itu. Tapi tugas kita adalah kita berusaha untuk mencapai takwa itu sendiri gitu. Kita berusaha untuk rajin beribadah, kita berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, sholat fardu, kemudian kita juga berusaha untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Nah, itu tugas kita gitu. Tugas kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, itu saja gitu. Bukan tugas kita untuk menilai sekarang saya sudah bertakwa atau belum ya, apakah saya sudah termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan tadi sudah senang untuk beribadah, jangan sampai kita merasa yang paling bertakwa gitu tadi. Wala tuzakku anfusakum. Ketika kita misalkan contoh sudah senang untuk beribadah, ketika sudah senang untuk baca Al-Quran, sudah sering untuk berinteraksi dengan Al-Quran, terus
melihat orang lain yang masih jarang-jarang, ketika melihat orang lain masih apa ya, sholatnya masih bolong-bolong, kemudian interaksi dengan Al-Qur'annya masih kurang gitu. Nah, jangan sampai ada pikiran bahwa wah, saya lebih bertakwa daripada dia, saya lebih baik daripada dia. Itu yang tidak baik itu. Karena itu salah satu ciri iblis gitu. Ana khairum minhu. Ketika Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis enggan gitu. Iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah, kata iblis. Nah, jangan sampai ada muncul perasaan bahwa diri kita lebih baik daripada yang lain, karena itu adalah salah satu tanda atau itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh iblis. Jadi tugas kita tadi berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dan intinya kita berusaha untuk lebih giat lagi beribadah. Bukan tugas kita untuk menilai diri kita takwa atau belum, tapi tugas kita adalah berusaha untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Semoga puasa kita yang telah kita tunaikan selama 1 bulan itu di Ramadan kemarin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan mampu menjadikan kita bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.